Saya satu dua. Ya, ya. Ya. Tes. Satu dua. Tes. Kita mau siapkan hati kita. Sapa semuanya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, apa kabar hari ini? Sama-sama katakan luar biasa. Yes. Mari Bapak Ibu coba lihat kanan kirinya, berikan tersenyum yang terbaik buat hari ini. Sebab Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikannya, oleh karena kemurahannya kita ada di tempat ini. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu dan kita semuanya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Mari saat teduh di hadapan Tuhan, tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami ada di tempat ini Bapa. Seluruh hati kami, keberadaan kami persembahkan kepadamu Yesus yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Tinggikan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Bapa yang kudus, Allah yang ajaib. Haleluya. Sembah sujud kami kepadamu Tuhan. Sembah sujud kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Terima kasih buat setiap keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan segenap hati kami datang dalam hadirat Tuhan. Membawa pujian penyembahan kami kepadamu.
Terima kasih kami kepada Tuhan yang hadir Bapak. Setiap berkat kasih kami yang di dalam hidup kami. Bapak yang baik. Dari dalam lubuk hati kami yang paling dalam, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapak. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan.
Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus Allah yang luar biasa, urapi setiap kami, naungi setiap kami Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Allah, otoritas Allah yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian, Kau urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan setiap jemaat Tuhan Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami siap menari memuji Engkau dengan segenap kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita yang percaya mengasihi Tuhan, yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan dilambaikan pada Engkau hari ini, bersuka cita sebab Allah yang luar biasa. Engkau mungkin saat ini engkau sakit, engkau lemah, tapi percayalah ada kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengan penuh sorak-sorai kita mau memuji Tuhan. Katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan dengan hatimu, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, karena Kau bersorak pemujian Kau, Yesus. Aja bertamu, beratu kamu, akan berhenti punya denganku. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, untuk bersorak pemujian Kau, Yesus. Dengan aja kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji nama-Mu. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya.
besar selamanya. Dari diri saya coba kita mulai naik ke atas ya, kita mau berjoget ya Tuhan.
kanan kita, di kiri kita, di atas, di bawah, semua ada Tuhan. Di dalam suka kita, di dalam duka kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi apakah kita mau bahwa hidup kita biarlah menjadi suka-suka Tuhan, amin. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berperkara. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai hari ini untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum dapat memberi. Tuhan, berkati dengan berkat yang berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian, katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wanita lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi. Raja wali, melintasi badai biru. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Saya rindu bukan hanya uang kita berikan kepada Tuhan, tapi hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan ada di sekolah minggu kita untuk memuji Tuhan. Dan persilakan untuk ada di sekolah minggu. Ya, yang kecil di depan, yang kelihatan.
buat adik-adik sekolah minggu. Biar ujian itu menjadi rema bagi mereka bahwa Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, dan Yesus yang terbesar. Dan saya percaya bagi Bapak Ibu juga Yesus yang terkuat dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Bapak, kami mempersembahkan hati kami yang terbaik Tuhan. Hati kami yang paling subur untuk taburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami Tuhan. Ajar kami menghormati Tuhan. Ajar kami menghormati hadirat Tuhan. Ketika firman dibentangkan, kami mau sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami katakan, bahwa hanya dekat Allah ku rasa tenang hatiku Tuhan. Engkau Allah yang menyertai sepanjang kehidupan kami. Yesus, kami mau serahkan hati kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, hanya padamu Tuhan, hanya bagimu Bapa. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Kau kekasih jiwa kami, Kau kekasih hati kami, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Gembala yang baik. Kami serahkan seluruh persoalan kami Tuhan. Kami mau taruh semua di bawah kaki salib-Mu yang kudus Bapa. Apapun beban yang kami hadapi saat ini, apapun sakit yang kami alami saat ini Tuhan, apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami mau katakan Yesus, Kau terbesar, Kau terluar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Bapa yang tolong setiap hati kami Tuhan, hati yang tertunduk kepadamu Tuhan, hati yang mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Bapa ampuni kami Tuhan, setiap kesombongan kami Tuhan, keangkuhan kami mau patahkan di dalam nama Yesus, supaya firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami yang paling subur. Siang hari ini Bapa, bentuk setiap kami melalui firman-Mu, tegur kami melalui firman-Mu Tuhan, ingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Yesus yang baik. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dekatkan aku, rasakan dalam hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada
Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dan kau tahu dalam hidupku insan bersama ingin selalu bersekutu denganmu, bisa di hadiratku, di atas rohmu, di dalam hidupku. Ku minta berlalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, di atas rohmu, dalam hidupku. Ku bisa bersama kita bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami dekat dengan Engkau Tuhan, karena kunci ketenangan, kedamaian di dalam hidup ini ketika kami ada di dalam kehidupan kami, ada Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di dalam ibadah ini. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan dan mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau sama-sama menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami untuk menuntun, untuk membimbing, untuk menerangi kehidupan kami Tuhan, supaya setiap kami boleh selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan karena kami yakin dan percaya, ketika kami hidup dalam kehendak Tuhan, dalam tuntunan-Mu Tuhan, maka kami akan mendapatkan setiap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan adalah perkataan firman yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sehingga hari ini kita boleh ada
sebagaimana kita ada. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita langsung saja kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius, bukan Markus ya. Maaf. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, ini ayat firman Tuhan ini sudah saya sampaikan di kul yang hari Kamis, kul hari Sabtu, tetapi ada juga masih yang bagian terakhir itu belum kita bahas, Saudara yang kasih Tuhan. Dan secara lengkap hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ya, di sini salah saya ketik, bukan Markus tapi Matius, Saudara yang kasih Tuhan. Sudah ketemu? Kalau bisa baca di monitor silakan, baik Tuhan. Kita baca secara bersama-sama saja, tapi tidak usah ngebut ya, pelan-pelan saja. Sambil kita benar-benar kita lihat alur ceritanya, sehingga kita benar-benar mendapat pelajaran yang luar biasa dari dalamnya ya. Judul perikopnya di sana, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun ya. Mulai ayat 1 kita baca, 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan kita hari ini, saya memberi tema khotbah saya dengan tema menang atas segala pencobaan ya. Menang atas segala pencobaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, setiap kehidupan kita tidak lepas namanya ada ujian, ada cobaan, saudara, yang datang dalam hidup kita. Nah, ujian dan cobaan datang dalam hidup kita bisa menghancurkan hidup kita, saudara. Ya, bisa membuat kehidupan kita hancur berantakan, saudara. Tetapi kalau kita bisa menghadapinya, saudara, ya, maka cobaan itu tidak akan bisa menghancurkan kita. Justru melalui cobaan dan ujian itu, kasih kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan terus naik, saudara, menunjukkan kualitas kita di dalam Tuhan. Justru kalau nggak ada ujian, itu tidak akan teruji iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kita jangan pernah mencoba untuk berpikir supaya kita tidak ada ujian dan cobaan. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus pun dicobai, ya. Yesus dicobai, saudara, ya. Ya, Yesus saja dicobai, apalagi kita, saudara. Ya, Alkitab mengatakan kita ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus tidak jauh dari dari guru, saudara. Ya, apa yang dialami guru itu, ya, apa yang dirasakan oleh guru itu juga kita bisa merasakan, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana kita, ya, ketika Yesus dan
akan memulai pelayanannya di muka bumi ini ya. Dia memulainya dengan doa dan puasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus berpuasa selama berapa hari? Selama 40 hari 40 malam. Saya terus terang sebagai hamba Tuhan belum pernah, saudara. Enggak sanggup, saudara. Ya. Tapi Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya, saudara yang kasih Tuhan, dia mempersiapkan dirinya. Karena apa? Tugas pelayanan yang ada di depannya itu sangat-sangat luar biasa. Berat, saudara, ya. Bukan sesuatu yang enteng, yang mudah. Karena ada banyak tantangan. Di dalam pelayanan, tugas pelayanan yang Yesus jalani itu banyak sekali tantangan, saudara. Ya, banyak sekali tantangan. Yesus dihadang di mana-mana. Yesus coba dibunuh. Yesus coba dianiaya. Bahkan memang akhirnya dia juga harus menanggung penderitaan yang mengerikan dan berakhir di atas kayu salib. Dan itu semua dilakukan untuk kita, umat manusia yang berdosa. Dan untuk menjalankan itu semua bukan sesuatu yang mudah, saudara, ya. Oleh karena itu, Yesus benar-benar tahu apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia alami, apa yang akan dihadapi. Oleh karena itu, dia benar-benar mempersiapkan diri secara luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa setelah Yesus berpuasa, dia dibawa, katanya, dibawa oleh Roh ya ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Ya, pencobaan apa saja yang dilancarkan, yang ditujukan oleh iblis kepada Yesus. Kita lihat, saudara. Ya, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, kalau kita baca perhatikan baik-baik, saudara, itu ada 3 pencobaan, ya. Ada 3 pencobaan yang dilancarkan atau ditujukan oleh iblis kepada Yesus. Ya, iblis itu adalah si pencoba, saudara, ya. Suka mencobai. Nah, Yesus aja dicobai, apalagi kita. Ya, Yesus saja nggak takut dia, saudara, ya. Apalagi kita. Jadi jangan sombong, saudara, ya. Ya, pencobaan yang pertama yang iblis minta, ya, yaitu meminta Yesus supaya apa? Mengubah batu yang ada menjadi roti, saudara. Nah, di sini juga pernah saya sampaikan bahwa iblis itu ketika menggoda, mencoba, itu dia tahu celah, saudara, kelemahan seseorang, sasaran yang akan dicobai, saudara. Di dalam hidup kita ini, selain Tuhan itu perhatikan hidupmu, ada juga yang memperhatikan hidupmu. Ya, yang satu memperhatikan untuk memberikan sesuatu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang indah, tetapi di satu sisi ingin juga melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, yaitu iblis, saudara. Dia ingin mencobai dan ingin menjatuhkan kita, menguasai kita, ya, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus ketika dicobai, dia mau nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak mau, saudara. Yesus ketika diperintahkan oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti, tidak mau, saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mampu untuk melakukan itu? Saya yakin bahwa Yesus pasti mampu, karena Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, saudara. Dan itu terbukti ketika dalam pelayanannya ke depan, saudara. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan Yesus lakukan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ingat, saudara yang kasih Tuhan, Yesus tidak mau mengikuti perintahnya iblis. Kenapa? Karena Yesus ada dan turun ke dunia ini bukan untuk melakukan agendanya iblis, saudara. Tetapi dia mau melakukan agendanya dan rencana Bapa yang di sorga, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kita bersyukur, saudara. Jadi Tuhan Yesus nggak mau digagalkan, saudara, ya. Pencobaan yang kedua, yaitu iblis meminta untuk menunjukkan kekuasaannya dengan cara menjatuhkan diri dari bumbungan atau puncak gedung bait Allah, saudara. Jadi iblis meminta Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya, kehebatannya, saudara, dengan menjatuhkan dirinya dari atas, dari puncak bait Allah, saudara. Tetapi itu juga Tuhan Yesus tidak mau melakukannya, saudara, ya. Dan pencobaan yang ketiga adalah iblis meminta supaya Yesus sujud dan menyembah iblis. Ini benar-benar iblis itu kurang ajar, saudara, ya. Ya, Tuhan Allah yang harus disembah, tapi justru dia minta supaya Tuhan Allah itu menyembah dan sujud kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan, ya, seharusnya Tuhan yang harus disembah, ya.
Dan kita tahu Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa ketiga pencobaan yang iblis lancarkan kepada dirinya ini, Yesus sanggup mematahkan, Yesus sanggup mengalahkan itu semua, saudara. Tidak ada satupun pencobaan yang iblis lancarkan kepada Yesus yang sanggup memperdaya Yesus, yang sanggup mengalahkan Yesus. Itu artinya Yesus mengalahkan semua pencobaan yang diberikan kepadanya, saudara. Yesus keluar sebagai pemenang, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus adalah pribadi yang layak kita jadikan teladan, saudara. Untuk kita, saat kita menghadapi pencobaan, lihatlah Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi pencobaan itu. Bagaimana Yesus mengalahkan pencobaan itu, saudara. Yesus menjadi teladan ya bagi anak-anak Tuhan dalam menghadapi pencobaan, supaya dapat memperoleh kemenangan atas setiap pencobaan yang ada. Ya, mari saudara, jadikan Yesus sebagai teladan kita, contoh dalam menghadapi ujian-ujian dalam hidup kita. Ya, hanya pribadi Yesus. Engkau kalau fokus kepada pribadi Yesus, engkau akan mengalami kemenangan, saudara. Tetapi kalau engkau tidak fokus kepada pribadi Yesus, tetapi pribadi yang lain, apalagi hanya fokus kepada masalah dan cobaan, engkau akan kalah atas cobaan yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, melalui 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, kita dapat mempelajari banyak hal, ya. Apa saja yang dapat kita pelajari, saudara? Apa saja yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini? Ya, kita mau lihat dulu ya. Ya, kita lihat yang pertama ya. Ya. Dalam mengalahkan pencobaan yang pertama ini, saudara, Yesus kan berkata kepada iblis, ya. Ya, pencobaan yang pertama itu Yesus dicobai dengan apa? Yesus diperintahkan oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Ini ada sesuatu pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang Yesus alami ini, saudara. Yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk kita bisa memiliki kekuatan atau daya untuk mengalahkan pencobaan, ya. Dalam mengalahkan pencobaan yang pertama ini, Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi melalui pencobaan yang pertama ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu tidak hanya bergantung hanya pada masalah-masalah lahiriah saja, atau hanya masalah-masalah makanan jasmani, saudara. Karena pada dasarnya manusia itu terdiri dari apa? Ayo kita lihat next. Nah, sering kasih Tuhan, di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan hanya masalah atau hanya melulu urusannya itu masalah jasmani, saudara. Oleh karena itu Yesus katakan manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja. Dalam konteks kehidupan zaman Tuhan Yesus, orang makan roti. Tapi di Indonesia makan nasi, makan jagung, makan sagu. Dalam konteksnya begitu, saudara. Jadi kehidupan kita bukan masalah-masalah yang jasmani saja. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak paham ini. Sehingga masalah bisa terjadi dalam hidup kita menjadi berantakan, saudara. Kalau kita nggak perhatikan firman Tuhan ini, ya. Jadi manusia itu terdiri dari 3 aspek, saudara. Yang pertama itu tubuh. Yang kedua apa? Jiwa. Dan yang ketiga adalah roh, saudara. Oleh karena itu, agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik, maka manusia harus memperhatikan 3 aspek yang ada dalam hidup manusia ini. Yaitu tubuhnya, dia harus memperhatikan jiwanya, dan dia juga harus memperhatikan rohnya, saudara. Mengabaikan dari salah satu aspek yang ada di dalam kehidupan manusia ini akan mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan manusia, yang akan mengacaukan kehidupan manusia, saudara, ya. Tetapi manusia kebanyakan, saudara, lebih banyak hanya memperhatikan kebutuhan lahiriahnya saja, dan hanya memfokuskan kepada kebutuhan batiniahnya saja, saudara, jiwanya saja. Sedangkan rohnya tidak diperhatikan, saudara. Ya, ini yang berbahaya, saudara, yang kasih Tuhan, ya, badannya gemuk, ya, obesitas, saudara.
banyak gulanya, saudara ya. Nah, oleh karena itu kita perhatikan dari tiga ini, ya tubuh ya jasmani. Kalau tubuh kita sehat, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, amin. Ya, yang fisik tubuh kita ini kalau pengen sehat, kita harus makanan yang sehat, minum yang cukup, istirahat yang cukup, saudara. Jangan abaikan ini. Ini kalau kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan dalam tubuh ini, kita harus jaga, saudara. Ya, jangan karena kita sehat lalu kita seenaknya saja memperlakukan tubuh kita. Tidak. Kita harus mengucap syukur dengan apa? Dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Terus jiwa itu apa, saudara? Jiwa itu terdiri dari pikiran, saudara ya. Kehendak, kemauan, atau perasaan. Yaitu unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Itu jiwa manusia. Ya, manusia bisa sedih, senang, saudara ya. Dia punya kemauan, saudara. Dia punya pikiran, dan ini juga, saudara ya. Biasanya orang yang hanya memfokuskan pemenuhan jiwa ini, saudara, dia suka apa? Kalau dia lagi bete, ya, dia lagi galau, ya apa? Healing sekarang, jalan-jalan, pokoknya ya. Habisin uang, habis itu pusing lagi dia, pulang-pulang pusing lagi. Mau healing, udah sampai gunung, pulang ketemu macet, marah-marah lagi, saudara. Stres lagi, saudara. Ya, jadi orang yang tadi ya secara ini tubuh kita mencari untuk makanan kita. Orang yang hanya mementingkan jiwa, saudara. Jiwanya, dia harus memuaskan jiwanya supaya senang, supaya bahagia, terus ikutin dan menuruti semua keinginan hatinya, saudara. Keinginan mata, ya, ke mall, cari baju-baju yang branded, yang harganya nggak tahu selangit, saudara. Ya, terus nguber itu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi nggak pernah puas, saudara. Ada keluar yang baru, kejar lagi, saudara. Itu kalau orang yang terus mengejar hanya memenuhi kebutuhan jiwanya, saudara. Dan ini akan kacau, saudara. Ya, hidup kita akan nggak merasa puas, saudara. Tetapi ini sebenarnya ada di dalam kehidupan manusia, ada roh, kehidupan rohani yang perlu kita perhatikan. Dan ini seringkali diabaikan, saudara. Yang penting jasmani cukup, yang penting jiwanya senang, saudara, ya. Tapi rohnya ini tidak. Dan inilah yang menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan manusia, saudara ya. Roh itu apa? Roh itu adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia. Ya, seperti pada waktu Tuhan menciptakan Adam, itu menghembuskan nafas Allah, ya, menghidupkan, saudara. Dan roh itu juga bicara tentang apa? Tentang sifat alami manusia yang menyadari akan sebenarnya di dalam kehidupan ini ada pribadi yang lebih besar daripada kita, saudara. Yaitu kesadaran akan apa? Akan adanya Allah, saudara. Sehingga roh manusia inilah yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan Allah, saudara. Jadi urutannya itu sebenarnya begini, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau hidup kita diberkati, saudara kasih Tuhan, yang pertama kita harus memperhatikan rohani kita, saudara. Ya, roh kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya, oleh karena itu supaya kita kuat dan dapat mengalahkan segala pencobaan dalam hidup kita, maka kita harus menjadikan firman Allah sebagai makanan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita, saudara. Ya, Tuhan mengatakan penting sekali kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita ini kuat, saudara. Kalau roh kita kuat ini, roh kita akan menguasai jiwa kita. Pikiran tadi dikuasai oleh roh kita, saudara. Kehendak yang kita mau lakukan di dalam hidup kita dikuasai oleh roh. Dan apa? Perasaan kita juga dikuasai oleh roh. Kalau kehidupan jiwa kita dikuasai oleh roh, saudara, maka perasaan kita, kehendak kita, saudara, pikiran kita itu selaras dengan kehendak Tuhan, saudara. Dan ketika pikiran kita, kehendak kita, kemauan kita, dan perasaan kita selaras dengan kehendak Tuhan, akan mendatangkan damai dan sukacita dan kepuasan di dalam hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika jiwa kita mengalami ketenangan, jiwa kita mengalami damai,
kepuasan di dalam hidup ini, otomatis tubuh kita juga akan mengalami berkat, kesehatan, kekuatan. Amin. Jadi orang yang sakit, saudara, belum tentu karena masalah hanya semata-mata masalah jasmaninya saja, tetapi perlu diperiksa apakah rohnya ini benar-benar kuat di dalam hidupnya, menguasai jiwanya, sehingga tubuhnya ini bisa menjadi tubuh yang kuat dan sehat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan ini, saudara, ya, kita akan bisa mengalahkan setiap pencobaan dalam hidup kita kalau kita memperhatikan apa bagaimana kita memperkuat kehidupan rohani kita. Kalau kerohanian kita kuat, saudara, maka pencobaan apapun yang datang dalam hidup kita, kita pasti bisa hadapi. Amin. Dan Tuhan Yesus mengatakan, setiap pencobaan yang datang itu hanya dilawan, dikanter, dihadang dengan apa? Dengan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan itu akan menjaga pikiran kita, hati kita, dan perasaan kita, saudara. Tapi kalau nggak ada firman yang dalam hidup kita, kita pasti akan lemah dan tak berdaya, saudara. Oleh karena itu, hal yang perlu kita perhatikan dari poin yang pertama ini, saudara, itu artinya kita harus membaca, merenungkan, dan belajar mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Supaya roh kita kuat, saudara. Ya, sebanyak apapun yang kita dapatkan, kalau roh kita nggak kuat, nggak sehat, saudara, kita akan menjadi rentan untuk jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau roh kita kuat, maka kita akan kuat dalam menghadapi segala apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, kita akan lihat bagaimana pelajaran yang kita dapatkan di dalam bagian yang kedua, di ujian yang kedua ini, supaya kita bisa menang atas pencobaan, saudara, ya. Ya, dalam mengalahkan pencobaan yang pertama, yang kedua ini, ya. Ya, dan apakah yang Yesus katakan kepada iblis? Yesus berkata kepada iblis, ya, pada pencobaan yang kedua ini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi pencobaan yang kedua ini, Yesus diperintahkan oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci, saudara. Sebenarnya inilah sebenarnya iblis itu meminta sesuatu yang nggak ada gunanya, saudara. Ya, untuk apa Yesus harus mendemonstrasikan kuasanya dan kehebatannya hanya menjatuhkan diri dari atas bait Allah, saudara? Tidak perlu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita dapat mengalahkan pencobaan ada dalam kehidupan ini, yaitu dengan cara memperhatikan apa yang Yesus katakan, yaitu supaya kita jangan memiliki sikap hidup yang suka mencobai Tuhan. Ya, jangan kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh iblis, yaitu mencobai Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan sikap mencobai Tuhan itu? Ya, mencobai Allah itu, saudara kasih, sikap mencobai Tuhan adalah sikap yang suka minta, ya, kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal dalam hidup kita yang bertentangan dengan sifat, hakikat, dan pribadi Allah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita pelajari firman Tuhan, ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha besar, saudara. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, ya, Tuhan yang maha dahsyat, saudara. Dan dia juga adalah Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, saudara. Artinya, ya, mencobai Tuhan itu adalah ketika kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi permintaan kita itu bertentangan dengan sifat dan pribadi dan hakikat Tuhan tadi, berlawanan dengan kekudusannya, berlawanan dengan keadilannya, berlawanan dengan kebaikannya. Itu kita sedang menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Nah, di dalam hidup kita seringkali, ya, orang Kristen ini lemah di sini, saudara. Contohnya, saudara, ya, ini contoh, ya, contoh menguji Tuhan, ya, bahwa ketika kita mungkin sebagai orang percaya, saudara,
kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Tetapi kita hidup sembrono, saudara. Kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, saudara, yang tidak sehat, mungkin dengan alkohol, dengan rokok, dengan narkoba. Dia merasa bahwa tubuh kita kuat, dan kita minta supaya Tuhan selalu memberkati kesehatan kita, saudara. Ini adalah salah satu cara kita menguji Tuhan, mencobai Tuhan. Bagaimana kita bisa meminta Tuhan selalu memberkati kekuatan kita, memberkati kesehatan kita, sedangkan kita melakukan atau mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak baik buat tubuh kita, saudara. Kita berdoa sama Tuhan supaya diberikan kesehatan, ya, tidak stroke, ya, tidak batuk, tapi kita merokok, ya, kita mengkonsumsi minuman-minuman alkohol dan sebagainya. Dan ketika kita sakit, saudara, kita menyalahkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Contoh lagi, saudara, mungkin seseorang pingin cepat sukses, cepat kaya, saudara. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan berkati kehidupan saya, berkati keuangan saya. Tetapi yang dikerjakan apa? Dia main judi online, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan mau memberkati, saudara, pekerjaan yang bertentangan dengan sifat dan pribadi Tuhan? Ini sama dengan kita mencobai Tuhan. Ya, kalau anak-anak muda ini juga sama. Tuhan berkati keluargaku, rumah tanggaku, tetapi engkau main-main, ya, memilih pasangan hidup yang tidak seiman, saudara, yang tidak bertobat, saudara, ya. Dan akhirnya dalam kehidupan rumah tangga nanti ada timbul masalah dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan, saudara. Dan ini adalah salah satu cara seseorang mencobai Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah sharing, ya. Ibu Restauli ada salah satu kesaksiannya. Pak, bagaimana kalau ada mungkin di antara kita sedang punya masalah, kepepet, masalah keuangan lah contohnya, lalu berdoa sama Tuhan. Terus, Tuhan berkati saya, Tuhan selesaikan masalah keuangan saya. Kalau enggak, Tuhan, saya akan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Artinya apa? Ya, manusia itu coba mengatur Tuhan, perintah-perintah Tuhan, saudara. Seperti iblis tadi, saudara. Ingin melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kasih sifatnya, saudara. Ya, oleh karena itu hari ini, saudara, hindarkan diri kita, ya, hindarkan diri kita dari segala sikap atau sifat untuk mencobai Tuhan. Ini adalah salah satu contoh juga salah satu sifat orang Kristen yang tidak dewasa. Ya, ada yang berdoa begini, Tuhan, buktikan kalau engkau ada. Engkau harus lakukan ini, harus lakukan itu. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab, akhirnya dia kecewa. Ya, dia kecewa dan tinggalkan Tuhan, saudara. Ya, ini harus dijauhkan dari hidupnya. Kita harus percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu dan sadar bahwa Tuhan itu akan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Dia akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Tentunya cara Tuhan memberkati kita itu dengan cara-cara yang ajaib, yang luar biasa, yang kadang-kala tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita. Tapi Tuhan punya cara dan jalan yang luar biasa untuk menolong kita. Jadi jangan mencobai Tuhan. Orang yang suka ini, ya, orang yang suka punya sifat suka menguji Tuhan ini rentan sekali. Bisa saja, saudara yang kasih Tuhan, dia mudah saja untuk untuk kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menang dari cobaan, saudara. Kita kuat untuk menghadapi pencobaan, saudara. Hindari dan jauhi sifat yang selalu mencobai Tuhan, mencobai kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita kalau punya pergumulan datang sama Tuhan, merendahkan diri, bukan ngancam-ngancam, bukan atur-atur Tuhan, saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan biarlah Dia juga yang punya cara untuk menolong kita. Serahkan bagaimana kedaulatan Tuhan untuk menolong kita. Serahkan waktu Tuhan juga yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita, saudara. Kita nggak boleh atur-atur Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pencobaan yang ketiga adalah Yesus diperintahkan oleh iblis untuk sujud menyembah
iblis, saudara. Ya, ini iblis ini luar biasa. Seharusnya pribadi yang layak disembah dan diagungkan adalah pribadi Allah, bukan pribadi yang lain, saudara. Di dalam hidup kita juga sama, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sehebat apapun kita jangan suka mencuri kemuliaan Tuhan, mencari hormat dan pujian orang-orang, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah pujian dan pengagungan itu hanya kita persembahkan untuk Tuhan. Ya, melalui pencobaan yang ketiga ini, Yesus juga mengajarkan bagaimana kita dapat mengalahkan pencobaan, yaitu dengan cara menjauhkan diri dari sifat yang cinta akan dunia dibanding cinta Tuhan, saudara. Ya, iblis itu membawa Yesus ke bukit dan disuruh lihat semua kemegahan, kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Iblis bilang, kalau kamu mau menyembah saya, kamu akan kuberikan semua yang ada di dunia ini. Saudara ya, semua yang ada di dunia ini akan diberikan iblis kepada Yesus. Saudara, asal saja Yesus mau sujud menyembah iblis, saudara. Nah, ini godaan yang luar biasa. Orang yang cinta dunia melebihi cinta Tuhan ini rentan hidupnya, saudara. Dengan ditawar-tawari apa yang ada di dunia ini. Orang banyak sekali meninggalkan iman gara-gara ditawarin apa? Jabatan, saudara. Ada banyak orang yang meninggalkan dunia karena harta, saudara. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena laki-laki, wanita, pria, saudara. Dan banyak hal yang di dunia ini yang bisa ya ditawarkan oleh iblis untuk supaya orang meninggalkan iman dan percaya kepada Tuhan. Itu kenapa orang bisa meninggalkan? Karena mereka lebih mencintai dunia ini dibanding mencintai Tuhan Allah mereka. Mereka lebih mengagung-agungkan dunia ini daripada mengagung-agungkan ya Tuhan yang maha besar itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, orang yang mencintai dunia ini sangat rentan untuk dijatuhkan oleh iblis dengan tawaran-tawaran seperti yang ditawarkan iblis kepada Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, saudara, kita memang masih memerlukan namanya uang, saudara. Ya, kita masih memerlukan rumah mungkin, saudara, kendaraan dan sebagainya. Tetapi ingat, saudara, semua barang-barang di dunia ini sifatnya fana, saudara. Kita jangan lebih mencintai barang-barang, ya, harta yang di dunia ini melebihi cinta kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita lebih mencintai dunia ini, kita akan dikeker oleh iblis, saudara. Lebih mudah untuk kita dijatuhkan, saudara. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena hal ini, saudara. Jadi pencobaan itu bukan hanya sekedar ditangking, saudara. Banyak orang yang berdoa, tetapi tetap kalah dalam pencobaan. Karena apa? Karena ada ini, saudara. Ada kecenderungan cinta akan dunia ini yang lebih dominan dalam dirinya. Tadi ada apa? Karakter yang suka mencobai Tuhan. Orang itu suka melayani, orang itu suka berdoa, rajin beribadah. Tetapi sifat dan karakter yang ada di dalam bagian ujian yang kedua dan ketiga ini masih ada dan menguasai hidup kita. Maka kita menjadi orang yang lemah. Sekalipun doa kita kencang, kita rentan untuk ditaklukkan dan dikalahkan oleh cobaan yang datang dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, jauhkan diri kita dari yang tadi, yang sifat yang pertama, yang kedua tadi, suka mencobai Tuhan. Yang kedua adalah mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan, saudara ya. Oke, kita masuk kesimpulan, saudara. Ya, cara untuk menang atas pencobaan dalam hidup adalah yang pertama, kita perlu memperkuat roh kita. Amin. Roh kita harus ini. Bagaimana cara supaya roh kita kuat tadi? Firman Tuhan katakan, engkau harus memberi makan oleh firman Tuhan. Rohmu akan kuat, akan bertumbuh kalau engkau selalu setiap hari membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan dalam hidupmu. Dan coba mempraktekkan terus, saudara. Sekalipun mungkin ketika kita mempraktekkan ada banyak tantangan dan rintangan dan mungkin kita bisa gagal, tapi bangun lagi, bangkit lagi, lakukan, saudara. Kita dapat memperkuat roh kita dengan apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, kita bisa memperkuat roh kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Kita nggak akan dapat temukan, saudara, untuk bisa kita
membuat roh kita bertumbuh, membuat roh kita kuat di tempat yang lain, saudara. Mungkin di Lampung, nggak bakalan di sana dapat kekuatan, saudara ya. Hanya ketika engkau datang untuk beribadah kepada Tuhan, rohmu akan dikuatkan oleh Tuhan. Ingat, saudara, ketika roh kita menguasai jiwa kita, ya jiwa kita selaras dengan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, itu akan mendatangkan damai dan sejahtera, saudara. Kebahagiaan dalam hidup kita. Kalau hidup kita sejahtera, damai, akan juga berdampak kepada fisik kita, jasmani kita, ya. Hal yang kedua, kita perlu menjauhkan diri dari sikap mencobai Tuhan. Saudara, sedikit-dikit jangan ngancam Tuhan, saudara. Untuk kita mengancam Tuhan supaya apa? Tuhan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter dan sifat Tuhan. Kita paksakan supaya Tuhan ini melakukan untuk kita. Jangan, saudara. Jangan ancam-ancam Tuhan, saudara. Ya, kita harus datang kepada Dia itu dengan kerendahan hati, supaya Tuhan yang bertindak dengan segala kuasa dan otoritasnya. Dan yang ketiga, kita perlu menjauhkan diri dari cinta akan dunia ini. Kita memang ada di dunia, tetapi Tuhan ingat, saudara, dunia ini hanya sementara, saudara. Semua berkat, ya saudara, yang kau perlukan di dunia ini, Tuhan perhatikan, saudara. Ya, dikatakan di dalam Matius pasal 26, ya, itu dikatakan, ya, bangsa-bangsa itu mencari, ya, saudara, mengejar, ya, apa yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan, Bapamu yang di sorga, mengetahui apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Tetap kita sebagai orang percaya, tetap berusaha, tetap bekerja, tidak boleh malas. Alkitab mengatakan nggak boleh malas, saudara. Harus bekerja, harus berjuang. Tetapi ingat, saudara, bukan karena cinta akan dunia ini. Kita bekerja dan berjuang karena apa? Karena melalui pekerjaan, melalui usaha kita ingin memuliakan Tuhan. Itu, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, kita perlu menjauhkan diri dari cinta akan dunia. Ayo lebih fokuskan diri kita untuk cinta sama Tuhan. Ya, kalau kita cinta sama Tuhan, saudara, apapun yang ditawarkan dunia ini, kita kalau orang bilang nggak ngiler, saudara, ya, nggak ngiler, saudara. Kalau memang Tuhan percayakan itu dalam hidup kita, Tuhan pasti akan nyatakan. Tapi kalau nggak dipercayakan Tuhan, ya tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, saudara. Itu adalah cara kita mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang lain, saudara, ya. Tuhan itu punya urusan untuk setiap pribadi kita. Jadi Tuhan tahu bagaimana cara memberkati kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat setiap kita, Bapak Ibu Tuhan. Saya rindu jemaat di sini adalah jemaat yang tangguh, yang sanggup mengalahkan setiap pencobaan. Amin. Bukan dikalahkan pencobaan. Kita mengatasi pencobaan karena Yesus memberikan teladan kepada kita supaya kita menang. Tuhan memberikan cara, ya, bagaimana kita cara menghadapi pencobaan yang ada dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan kita sebagai anak Tuhan dikalahkan, ditaklukkan oleh pencobaan. Tuhan mau kita menjadi pemenang untuk setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau responi firman Tuhan ini, katakan pujian di saat badai bergelora. Di saat badai. Ya. Ya udah, coba. Ya, udah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lebih
lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kembali kami diajar oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana caranya kami menghadapi dan mengalahkan setiap pencobaan yang datang dalam hidup kami. Tuhan, kami melihat pribadi-Mu sebagai teladan, sebagai contoh dalam hidup kami, dalam menghadapi pencobaan. Tuhan, seringkali ada pencobaan, ada ujian datang dalam hidup kami. Tetapi seringkali kami gagal dan kami kalah di dalam menghadapi setiap pencobaan itu. Tetapi hari ini Tuhan, Kau menyingkapkan rahasia firman-Mu yang begitu luar biasa. Bagaimana caranya kami bisa mengalahkan setiap ujian dan cobaan dalam hidup kami. Yaitu bagaimana kami harus memperhatikan kondisi roh kami Tuhan. Firman-Mu mengatakan untuk menghadapi semua ujian dan cobaan itu roh kami harus kuat Tuhan. Dan roh kami supaya kuat adalah supaya kami memberi makan roh kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kalau kami sebagai umat-Mu seringkali memandang rendah firman-Mu Tuhan, mengabaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak membaca, kami tidak merenungkan, kami tidak mendengarkan, bahkan kami tidak belajar untuk mentaati firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan itu sebenarnya sedang mendatangkan masalah bagi kehidupan kami. Tetapi hari ini firman-Mu mengajarkan begitu pentingnya firman-Mu itu bagi kehidupan kami, karena firman-Mu adalah makanan bagi roh kami Tuhan. Kami mau kuat di dalam Engkau, kami mau kuat dalam menghadapi pencobaan. Oleh karena itu, biarlah roh kami menjadi kuat dan sehingga roh kami bisa menguasai jiwa kami, sehingga tubuh kami juga akan mengalami berkat yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak lemah dan jatuh dan kalah dalam pencobaan. Kami harus menjauhkan diri kami dari sikap yang suka menguji, mencobai Tuhan, yaitu kami meminta sesuatu yang bertentangan dengan pribadi, dengan sifat dan hakikat-Mu Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami untuk senantiasa mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk ketika kami datang kepadamu Tuhan, datang dengan kerendahan hati Tuhan. Hati yang hancur dan menyerahkan seluruh hidup kami ini untuk Engkau bentuk, untuk Engkau pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami tahu juga ada banyak orang yang jatuh dalam pencobaan karena mereka lebih cinta akan dunia ini Tuhan, dibanding mencintai Engkau. Tuhan, ampuni kami kalau di dalam diri kami ada kecenderungan untuk mencintai dunia ini melebihi dari Engkau. Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan dalam hidup ini. Tuhan, kami mau mengutamakan Engkau lebih dari yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba rindu sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Jemaat yang hamba gembalakan, jemaat yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan ini, mereka terus menjadi jemaat yang kuat Tuhan, yang tangguh, bahkan bisa mengalahkan setiap ujian dan cobaan, sehingga mereka boleh menyaksikan betapa hebat dan luar biasanya ya Tuhan yang kami sembah, yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemampuan setiap kami itu menghadapi ujian dan cobaan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, engkau beribadah hari ini jangan sampai menjadi sia-sia karena ketidaksungguh-sungguhanmu datang kepada Tuhan. Jadi kalau engkau sudah datang beribadah kepada Tuhan, berikan semuanya untuk Tuhan. Yang fokus kepada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan ketika kita beribadah tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita belajar menghormati Tuhan, menghormati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita. Saya rindu itu. Ya baik Bapak Ibu, ya kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Bagaimana kita menang atas pencobaan. Dan saya percaya salah satunya adalah kita menang ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita sudah menang atas pencobaan yang iblis lakukan. Amin. Ya. Jadi kalau masih kita ketika firman Tuhan dibentangkan, kita masih ngobrol, kita masih main, masih yang lainnya. Ya karena ibu-ibu juga banyak yang suka ngobrol gitu ketika dengan firman Tuhan, berarti engkau belum menang dalam pencobaan. Jadi perhatikan baik-baik firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupanmu. Ya ada saatnya kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau engkau masih bisa mendengarkan, dengarkan dengan baik-baik. Dan saya percaya hari ini setiap kita sudah menang atas pencobaan karena kita sudah duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ya puji nama Tuhan, dengan penuh kasih kami menyambut semua Bapak Ibu yang setia beribadah kepada Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik Bapak Ibu, semua jemaat yang setia, ya jemaat yang sudah menang atas pencobaan. Jadi datang beribadah adalah karena engkau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat cinta Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupanmu. Sekalipun keadaanmu ya tidak baik-baik saja, sekalipun engkau belum sembuh dari sakitmu, sekalipun ekonomimu masih belum pulih, tetapi ketika kau terus datang kepada Tuhan, itulah menandakan engkau sudah menang atas pencobaan yang ada di dunia ini. Puji nama Tuhan, terima kasih buat kesetiaannya. Terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terus kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari tidak hadir supaya Tuhan juga memberkati kehidupannya. Ya saya rindu setiap kita perhatikan untuk jadwal kita sepanjang minggu ini. Ya. Untuk jemaat yang setia kepada Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, saya rindu kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kemudian untuk kul kita diganti di hari Jumat ya. Di hari Jumat, jadi Kamis tidak ada kul, kita kul di hari Jumat sekaligus mungkin ada ucapan syukur dan nanti kita boleh sama-sama. Nah, kalaupun itu berubah akan tetap diumumkan. Ya. Kemudian ada Sabtu, ada tunas dan kul. Saya rindu setiap anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Minggu kita ada tamu pembicara dari pengerja dari jemaat pengerja di Bumi Bekasi Baru atau dari Rawalumbu. Saya harap kita semua yang hadir tempat ini juga hari Minggu boleh bersama-sama hadir. Ada berkat yang baru yang akan kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Winda. Puji nama Tuhan. Kita terus berdoa untuk rumah yang ada di Blok E. Ya, kemarin kita akan kejar renovasi ini 1-3 bulan ini. Ya, karena Bapak Ibu mohon maaf karena tempat ini sewanya itu selalu dinaikkan. Ya, jadi selalu dinaikkan walaupun kita sudah renovasi tetap sewanya tetap naik ya. Jadi lebih baik sewa yang harusnya kita pakai untuk ini kita pakai untuk Blok E. Ya, jadi kita doakan Bapak Ibu untuk dana yang kita butuhkan karena masih ada harus pasang asbes di belakang, kemudian di depan yang harus berbagai macam yang harus keperluan kita. Doakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu katakan saya belum ada berkat, tapi doa Bapak Ibu itu luar biasa. Ya, ketika kita berdoa sepakat meminta apapun, Tuhan katakan 2 orang aja sepakat Tuhan itu memberkati, apalagi kita lebih dari 2. Kita berdoa 1-3 bulan ini rumah doa yang di Blok E Tuhan berkati. Kita boleh pindah, kita bikin boleh AC yang lainnya, kita bisa semuanya. Kita berdoa. Ya, kita percaya kalau Tuhan di bulan Juli ini sudah 2 tahun kita punya tempat itu dan kita berdoa. Jangan sampai kita nyaman ya dengan tempat ini dan kita semangat.
Ya Bapak Ibu, kita mau bangun rumah doa, kita juga untuk Blok E. Jadi kita berdoa terus supaya dana yang kita butuhkan, tenaga yang kita butuhkan, ya supaya keamanan yang kita butuhkan, ya supaya Tuhan memberkati. Ini doa kita bersama untuk Blok E. Nanti kalau ada yang mau membantu segala macam, nanti boleh info dengan Pak Gembala. Baik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk pelayanan atau konseling atau pelayanan adat atau baptisan kudus, dapat menghubungi Gembala di tempat ini. Bapak Ibu yang belum dibaptis, ya serahkan dirimu kepada Tuhan selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup di dunia ini. Anak-anak yang belum kita serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Itu milik dan kepunyaan Tuhan. Kita hanya dititipkan saja. Ya, supaya mereka bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian mari Bapak Ibu perhatikan setiap jadwal yang ada. Puji nama Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hadir di siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Kita berikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita katakan di saat badai bergelora. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Engkaulah Allah yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagai kami ada di sini Tuhan, semua karena kasih dan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami sudah memuji muliakan Tuhan. Muliakan Engkau Tuhan tempat ini. Tuhan yang bisa menyenangkan hati. Kami mohon kepada Tuhan, semua ibadah yang kami lakukan di siang ini Tuhan, ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Ya Tuhan, kami sudah berikan kesembuhan kami sebagai tanda dan ucapan syukur kami Bapa. Engkau berkati Tuhan untuk orang kami. Engkau berkati Tuhan persembahan yang telah kami berikan. Karena kami percaya Bapa, itu semua karena Engkau selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, kami memberi penderitaan karena Engkau kekurangan Tuhan. Bahkan karena kami percaya bahwa karena begitu besar kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ini Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami bahwa Engkau Tuhan Allah Bapa yang
Engkau daulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Pak Aibas Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kehidupannya. Engkau berkati Tuhan rumah tangganya. Engkau berkati Tuhan istri dan anak-anaknya. Apa yang dibutuhkan Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau lah Tuhan Yesus menyediakannya. Kami percaya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hamba-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau selalu hadir Tuhan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Begitu juga Tuhan anaknya. Engkau berkati Tuhan masa depannya. Engkau berkati Tuhan semua pendidikannya. Apa yang Tuhan dibutuhkan dalam keluarga hamba-Mu Tuhan. Engkau Tuhan berikannya. Engkau Tuhan menyediakannya sesudah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami melakukan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengatur kalau ada Tuhan yang sakit dan antara para jemaat-Mu Tuhan. Terutama Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Rebon Manjuta. Kami bersepakat Tuhan memohon kepada-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang dalami sakit penyakit yang dialami oleh hamba-Mu ini, kami mohon kepada-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan segalanya Tuhan. Engkau sembuhkan hamba-Mu Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Karena kami percaya Tuhan. Bagimu tiada tak mungkin, bagimu tiada mustahil. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa hamba-Mu ini, Bapak Rebon Manjuta, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya bagimu Bapa. Kami juga Tuhan mengangkat dua sahabat di siang hari yang indah ini. Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu tempat ini Bapa. Engkau pilih Bapa dan para jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang dibutuhkan oleh para jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang menyediakannya Bapa. Engkau yang memberikannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaannya. Engkau berkati Bapa akan menjadi kerinduan kami. Engkau berkati Tuhan Yesus pola pikir kami. Engkau berkati Bapa jasmani rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa, agar Engkau selalu hadir Tuhan tengah-tengah dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, bahwa sekarang ini Tuhan masih jahat. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan bimbingan tangan kasih-Mu Tuhan bergerak dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan mengangkat sobat kami siang hari ini. Para suami tempat ini Bapa, para istri-istri Tuhan Yesus. Engkau berikan Tuhan kesatuan hati Bapa. Bersama-sama Tuhan melangkah untuk memuji mendapat nama-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kepada para suami Bapa, Engkau berikan Tuhan dari Engkau, kesehatan dari Engkau Bapa, dan kesejahteraan dari Engkau Tuhan. Engkau jadikan Tuhan para suami kami Tuhan menjadi suami pemimpin Tuhan untuk mengasihkan kami keluarga Tuhan menuju ke arah yang lebih baik. Agar lagi-lagi dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa kepada istri-istri Tuhan tempat ini. Oh Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau berkati Tuhan para istri, para ibu Tuhan tempat ini Bapa. Engkau jadi kelakuan kami, jadi istri dan ibu yang sabar, yang kuat Tuhan Yesus di dalam hidup berumah tangga. Kami mohon kepada-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan kami jadi istri penolong Tuhan Yesus dalam rumah tangga kami, agar kami pun selalu kuat, teguh Tuhan Yesus, agar kami selalu lebih mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat sahabat kami di siang hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan para anak-anak kami di tempat ini. Engkau berkati Tuhan anak kembangnya. Engkau berkati Tuhan pendidikannya. Engkau berkati Tuhan masa depannya. Bapa yang baik, kami mohon kepada Engkau tahu Tuhan bahwa anak kami tidak bersama kami selama 24 jam, tapi kami percaya Bapa. Penyertaan perlindungan-Mu terlebih dalam kehidupan anak kami ini. Tuhan Yesus, kita anak-anak kami sedang bermain. Kami mohon Tuhan bimbingan-Mu. Jauhkan Tuhan mereka dari segala rencana-rencana kejahatan. Engkau bimbing mereka Tuhan Yesus agar selalu mengandalkan Engkau, agar selalu takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, Tuhan penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat sahabat kami di siang hari yang ini Tuhan, untuk negara dan bangsa kami Bapa. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati Tuhan sumber daya alamnya, Engkau berkati Tuhan sumber daya manusianya, dan Engkau jadikan Tuhan negara kami ini menjadi negara yang tahu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang maha baik, begitu juga pada pemimpin bangsa kami Bapa, mulai dari pusat sampai ke bawah. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Apapun program para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau ikut campur Tuhan dalamnya, agar semuanya Tuhan program para pemimpin bangsa kami ini
selalu terwujud dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Pak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau lah Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kasih dan penyertaan-Mu selalu tercurah Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Bapa. Tuntun langkah hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan para pemimpin gereja kami Bapa, mulai dari pusat sampai ke bawah. Engkau berkati Tuhan pelayanan para pemimpin gereja kami ini. Apapun Tuhan rencanakan kepada para pemimpin gereja kami ini, ikutlah Tuhan dipertahankan dalamnya, agar semua bisa terwujud terlaksana dengan baik Bapa. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Engkau Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan para pemimpin gereja kami ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan sekali lagi memohon kepadamu Tuhan, berdoa kepadamu siang hari yang indah ini, pada gembala sidang kami Tuhan tempat ini, Pak Ayub Kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang buat hamba-Mu ini Bapa. Engkau Tuhan selalu menjaga dan melindunginya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang menjaga keluar masuknya Bapa. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga dan melindunginya. Engkau berkati Tuhan rumah tangganya. Apa yang dibutuhkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyediakannya. Engkau jadikan Tuhan Bapak Gembala ini menjadi gembala sebagai teladan Tuhan dalam kehidupan kami, menjadi teladan Tuhan menjadi teladan untuk ditiru oleh jemaatnya ya Bapak. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikan kepada Bapak Gembala kami ini Tuhan, marifat gantian dari Engkau Bapak. Engkau berikan karisma yang terbaik dari Engkau Tuhan kepada Bapak Gembala kami ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau campur Tuhan Yesus di segala aspek kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa cepat kami Tuhan di tempat ini. Para pengerja-Mu tempat ini Bapak. Engkau berkati Bapak para pengerja-Mu tempat ini. Engkau pilih Bapak setiap kru dan hamba anak-anak-Mu pekerja-Mu Tuhan tempat ini. Engkau berikan Tuhan kesatuan hati Bapak untuk membangun Tuhan. Untuk membangun Tuhan dan menjadi berkat Tuhan pelayanan kami Tuhan tempat ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan. Kami hanya manusia biasa Bapak. Kami mohon pimpinan dan pimpinan-Mu Bapak. Engkau berkati Tuhan para pengerja-Mu tempat ini Bapak. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau jadikan Tuhan pelayanan kami ini menjadi saluran berkat bagi semua orang Bapak, terutama Tuhan dalam rumah tangga kami, di lingkungan kami, juga di persekutuan kami Bapak. Kami mohon Tuhan, bimbingan-Mu selalu tercurah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampuni Bapak segala dosa-dosa kami. Ampuni Bapak segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan di siang hari yang indah ini. Engkau ampuni kami Bapak, Engkau ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa syafaat kami Tuhan, dan kami akan mendoakan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Itu semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri, dan angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.